Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, seperti yang teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini, indeks kita ditutup stagnan atau kembali 0% di level harga 7148, yang dimana seperti yang teman-teman perhatikan juga seperti forecast kita sebelumnya bahwasanya kemungkinan besar dia akan sentuh level 7200 dan dia akan mereject area tersebut. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia benar saja di perdagangan hari ini dia mencoba menutup gap yang telah kita buat forecast sebelumnya, dan seperti yang saya katakan juga sebelumnya bahwasanya tidaklah mudah untuk indeks kita sendiri dalam sekali impulsif untuk membreak area gap tersebut. Nah, di sini teman-teman perhatikan kemungkinan besar dalam waktu beberapa hari bisa terjadi suatu koreksi yang dimana teman-teman bisa manfaatkan momentumnya ketika dia berada di area swing low-nya atau ketika ada dalam membentuk swing low-nya. Di situ teman-teman harus pastikan teman-teman sudah siap sedia untuk entry di saham-saham yang udah teman-teman buat watchlist-nya sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan saya mempunyai forecast sendiri juga. Saya memprediksi atau memperkirakan kemungkinan besar dia akan meretest area ini untuk membuat swing low-nya, baru dia akan lanjut up, teman-teman. Baru dia akan lanjut up kembali. Jadi ya pastikan kepada teman-teman semua, teman-teman harus perhatikan indeks kita supaya apa? Ketika dia berada di area yang kita tandakan ini, teman-teman bisa perhatikan saham-saham apa aja yang kebetulan juga masuk di area-area demand zone-nya gitu. Nah, jadi mungkin untuk indeks sendiri forecast saya hanya sesederhana itu aja. Yang penting teman-teman perhatikan aja. Jadi kalau seandainya di perdagangan beberapa hari ke depan dia mencoba melemah, ya itu menjadi suatu hal yang wajar, dan tinggal teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk mencari area base entry kita di saham-saham yang berada di indeks kita sendiri. Oke, nah di sini saya sudah rangkum beberapa saham aja, sekitar 5 saham aja yang ingin saya bahas di video ini. Namun seperti yang teman-teman perhatikan, saya juga sudah buat referensi untuk 3 Juni, yang dimana saya juga nggak ingin sebarkan di publik untuk saham-saham yang saya referensikan. Itu hanya saya akan share nanti di grup WhatsApp aja. Jadi pastikan juga kepada teman-teman, mari kita bersama-sama berada dalam satu grup untuk kita saling sharing dan juga saling berbagi informasi. Jadi teman-teman dapat buka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Nanti ketika teman-teman buka Mirai Aset Sekuritas, teman-teman minimal deposit 10 juta. Nanti teman-teman dapat bergabung dengan kita di grup WhatsApp. Di situ nanti segala macam informasi yang up to date dan juga saham-saham yang berpotensi kita akan sharing di kita akan sharing di grup WhatsApp tersebut. Nah, di sini saham-saham yang ingin saya bahas ada 5 saham. Yang pertama adalah saham SMGR. Saya ingin membahas saham SMGR terlebih dahulu. Untuk SMGR sendiri, seperti yang teman-teman perhatikan, kita sudah pernah referensikan di area demand zone-nya, dan di grup Telegram juga saya sudah rekomendasikan saham ini. Jadi bagi teman-teman yang ikut di grup channel Telegram kita, pasti teman-teman juga sudah make money di saham SMGR ini sendiri. Nah, saya akan hapus analisa sebelumnya, jadi supaya lebih sederhana, saya akan hapus forecast kita yang sebelumnya karena kita telah selesai dengan forecast pertamanya, dan di sini kita mencoba kembali memforecast untuk saham SMGR ini sendiri. Seperti yang teman-teman perhatikan, SMGR sendiri dia sedang berada di level harga 7.175, yang dimana dia sedang berada di dekat area high-nya ini. Teman-teman perhatikan, dia sedang berada di area high-nya ini, dan di sini dia sedang membentuk base, teman-teman. Di sini dia sedang membentuk base, jadi teman-teman bisa perhatikan saham SMGR ini aja, ketika dia break area base-nya ini, besar kemungkinan dia akan lanjut jalan lagi. Jadi untuk SMGR sendiri, saya pribadi, teman-teman bisa jadikan ini watchlist teman-teman. Jadi ketika dia break area high-nya, teman-teman bisa pertimbangkan untuk koleksi saham SMGR ini sendiri. Terlepas kalau teman-teman katakan di sini ada resisten, ini adalah resisten 7.550 kan begitu. Namun saya pribadi, saya mencoba untuk membacanya secara momentum structure marketnya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, dia
secara structure market sangat bagus seperti yang teman-teman perhatikan. Di sini dia membentuk base yang dimana ketika dia break, apalagi dia kasih retest seperti ini teman-teman, dia akan up gitu. Jadi saya sendiri, terlepas di sini ada resisten, saya lebih memilih untuk mencoba menganalisa saham SMGR ini dengan structure marketnya sendiri. Nah, teman-teman perhatikan area yang telah saya tandain warna kuning ini. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan. Yang penting ingat, kita tandainya seperti ini. Ini adalah base yang dia buat. Selagi dia berada di atas 7075, teman-teman bisa coba akumulasi saham SMGR ini. Bagi teman-teman yang belum punya barangnya, atau bagi teman-teman yang ingin mencoba mengkoleksi saham SMGR ini sendiri. Tapi ingat, kalau seandainya harganya break di bawah 7075, misalnya dia close di 7050, ya mau nggak mau teman-teman harus melakukan namanya pembatasan resiko. Namun kalau seandainya tipe teman-teman tuh tipe trader yang konfirmasi, ya tentu tunggu dia break, dan kalau seandainya dia dikasih retest jauh lebih oke, baru teman-teman bisa ikut follow the trendnya gitu. Jadi untuk SMGR sendiri kita mempunyai forecast roadmap yang sebenarnya sangat positif untuk structure market saham SMGR ini sendiri. Terlepas kalau teman-teman perhatikan di sini secara time frame H4 ada gap, namun selagi dia tidak break di bawah 7075 ini, ya tidak ada hal yang perlu teman-teman takutkan gitu. Yang penting ketika teman-teman sudah mempunyai forecastnya dan teman-teman sudah mengerti area-area key level penting untuk SMGR ini sendiri, ya teman-teman pasti sudah tahu antisipasinya gitu. Sudah tahu antisipasinya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi di saham SMGR ini, teman-teman ingin coba koleksi dalam waktu jangka medium, setidaknya perhatikan aja areanya teman-teman. Ini selagi dia berada di atas 7075, ya teman-teman masih bisa coba koleksi saham ini gitu, atau coba akumulasi. Namun kalau seandainya dia break di atas 7325, ya udah teman-teman gak usah pikirkan dua kali. Bukan 7025, 7375. Kalau seandainya dia break di atas itu, ya udah tandanya konfirmasi harganya akan lanjut jalan lagi gitu teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatikan rally base rally namanya. Ini rally base rally, ini berbentuk base, ketika dia break dia akan rally lagi gitu. Jadi secara structure market sangat positif untuk pergerakan SMGR ini sendiri. Oke, itu untuk SMGR. Selanjutnya kita akan membahas saham BRIS. Sebenarnya untuk saham BRIS ini kalau teman-teman perhatikan secara structure market di sini dia sangat terlihat jelas momentumnya trend bearish di sini teman-teman perhatikan. Namun yang ingin saya yang bikin saya menarik untuk perhatikan saham BRIS ini sendiri, teman-teman perhatikan area 1400 itu adalah area bottom terakhir yang dia buat. Teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah area bottom yang telah dia buat. Terlepas dia membuat spike yang begitu panjang di sini, shadow yang begitu panjang, ya udah teman-teman tidak usah terlalu perhatikan itu. Yang penting teman-teman perhatikan ini adalah bottom yang terakhir dia buat. Saham BRIS ini telah buat, sebenarnya kita tandakan seperti ini. Nah, kita berikan areanya. Jadi untuk area base entry-nya itu sebenarnya area 1400 sampai 1415. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba spekulasi atau buy on weakness atau bottom fishing, teman-teman bisa pertimbangkan untuk saham BRIS ini sendiri, karena ketika dia terakhir membuat bottomnya di 1400, dia tidak membuat new low baru teman-teman. Jadi untuk spekulasi sebenarnya saham ini cukup menarik yang bisa teman-teman pertimbangkan juga. Yang penting perhatikan area stop loss-nya aja. Nah, untuk stop loss-nya sendiri juga sangat bagus, hanya 4%-an dan tidak sampai 5%. Dan itu sebenarnya sangat bagus untuk risk to reward ratio kita, teman-teman. Jadi ketika stop loss itu hanya maksimum 5%, sebenarnya itu udah sangat bagus ya, dan teman-teman bisa pertimbangkan gitu. Kalau seandainya teman-teman dapat di area kuning ini, itu jauh lebih bagus. Karena apa? Karena secara risk to reward itu jauh lebih bagus, karena risknya akan semakin kecil. Nah, jadi untuk forecast saham BRIS ini sendiri seperti ini aja, karena secara structure market memang dia secara majornya dia bearish. Namun di sini yang menjadi pertimbangan kita adalah dia tidak membuat new low baru setelah di level harga 1400 ini di 13 Mei kemarin. Oke, mungkin itu untuk BRIS. Selanjutnya
kita akan membahas saham Adaro. Untuk Adaro sendiri sebenarnya kita lebih wait and see. Perhatikan aja ini Adaro sendiri sebenarnya sudah mengenai area TP kita. Kita pernah rekomendasikan di area kuning ini dan ya cukup lumayan. Tadi teman kita di channel Telegram sudah dapat kurang lebih 7-8% dia sudah take profit. Dan kalau seandainya teman-teman perhatikan, tinggal tunggu aja. Kalau seandainya di perdagangan besok dia break 3050 teman-teman, dia break 3050 ditambah kalau seandainya dikasih retest seperti ini, ya udah teman-teman gak usah berpikir dua kali, hajar aja saham Adaro ini teman-teman gitu. Namun kalau seandainya dia up-nya terlalu tinggi, ya teman-teman bisa coba pertimbangkan ketika dia break di 3050, teman-teman coba entry gitu. Misalnya bid overnya 3360, 3370, ya teman-teman bisa buy on breakout di sesi perdagangan berjalan. Namun seperti yang biasanya kalau seandainya sesi market tutup rupanya dia false break, ya mau nggak mau teman-teman wajib keluar juga gitu. Jadi kembali ke style teman-teman seperti apa. Kalau seandainya besok dia break 3350, teman-teman bisa langsung entry. Namun kalau seandainya dia false break, ya teman-teman wajib keluar. Karena key level penting dia di 3350. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia sudah mencoba retest beberapa kali teman-teman. Ini sekali, ini 2 kali, ini 3 kali, ini 4 kali teman-teman. Dan kemungkinan besok kalau seandainya dia break teman-teman, ini menjadi hal yang bagus gitu. Ini menjadi hal yang bagus dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk coba koleksi saham Adaro ini sendiri. Oke, itu untuk Adaro. Selanjutnya ada saham Cepin. Kemarin Cepin pernah kita rekomendasikan di area kuning ini. Teman-teman perhatikan di sini, kita pernah rekomendasikan Cepin kemarin di area kuning ini dan dia sekarang sudah kena TP1 kita dan sedang running profit juga. Nah, untuk Cepin ini sendiri kebetulan juga dia sedang berada dalam bagian dividen juga, teman-teman. Dia sedang bagi dividen, kalau tidak salah besok ex date-nya ya tanggal 3 kalau tidak salah. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini terjadi suatu base yang sangat gede, range base yang sangat gede, yang dimana teman-teman bisa asumsikan itu adalah area akumulasi gitu. Ini adalah area akumulasi dan dia telah break dan mencoba retest. Dan ya kalau saya secara forecast sih, secara structure market Cepin ini masih sangat bagus dan masih sangat menarik untuk teman-teman perhatikan gitu. Karena saya hapus dulu, karena secara structure marketnya sangat menarik teman-teman. Kalau teman-teman tandai seperti ini, nah sebentar ya, nah kalau teman-teman tandai seperti ini terlihat jelas bahwasanya ini area akumulasi namanya teman-teman. Ini area akumulasi dan dia tadi retest, break, retest, dan ya kemungkinan besar dia akan lanjut jalan terlepas dia bagi dividen dan besok ex date-nya. Selagi dia tidak berada di bawah candle ini kita jadikan sebagai apa namanya, pondasi kita. Ini kita jadikan pondasi kita untuk melanjutkan pergerakan saham Cepin ini sendiri. Jadi untuk Cepin ini sendiri, kalau seandainya dia dikasih retest lagi di area-area 5225 sampai 5250, ya teman-teman jangan maksudnya bisa teman-teman pertimbangkan untuk coba koleksi saham Cepin ini sendiri. Karena sebenarnya secara structure market Cepin ini cukup menarik dan secara risk to reward juga masih sangat bagus teman-teman. Masih sangat bagus sebenarnya. Kita lihat gini, masih 5% gitu. Masih 5% dan TP1-nya ada di 5875 dan untuk TP2-nya kalau teman-teman tipe swing jangka panjang bisa pegang, ya teman-teman bisa letak di high-nya di 6500 gitu di sini. Nah, bentar ya. Nah, itu untuk Cepin sendiri. Jadi teman-teman perhatikan aja kalau seandainya dia masih dikasih retest area ini, area-area seputar area ini, teman-teman bisa koleksi saham Cepin ini sendiri karena secara structure market masih menarik untuk pergerakan saham Cepin ini sendiri. Oke, itu untuk Cepin. Selanjutnya saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham ADMR. Nah, untuk saham ADMR ini mungkin teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk di saham ADMR ini sendiri. Pasti teman-teman yang ada di pikiran teman-teman tuh karena foreign kemarin masuk sekian triliun gitu kan. Namun
dengan masuknya foreign tidak terprice in dengan structure marketnya, teman-teman. Jadi kembali kita secara saya pribadi, saya lebih memprioritaskan melihat structure marketnya daripada broke summary-nya sendiri gitu, karena ya broke sum itu bagi saya pribadi hanya tools tambahan aja, teman-teman. Hanya media tambahan untuk mengkonfirmasi saya ingin entry di saham ini atau tidak. Saya pribadi melihat broke sum itu hanya sebagai data tambahan aja, bukan sebagai data premier untuk saya mengambil keputusannya. Karena seperti yang teman-teman perhatikan di sini, terlepas foreign telah akumulasi saham tersebut, saham ADMR ini, namun structure marketnya tidak terprice dengan akumulasinya gitu. Jadi ya saya pribadi lebih baik seperti yang tadi teman-teman tanya di grup WhatsApp, saya katakan wait and see aja dulu, wait and see aja. Jadi seperti yang saya katakan, untuk ADMR sendiri mending kita analisanya itu seobjektif mungkin aja, teman-teman. Seobjektif mungkin aja, mending kita tunggu dia memasuki area ini 1720 sampai 1720 sampai 1560. Jadi mending kita tunggu area di base-nya ini adalah area demand-nya yang teman-teman bisa manfaatkan ketika dia coba masuk ke area ini sendiri. Nah ini teman-teman, kita coba masukkan ke sini. Ini adalah area rally base rally dia, yaitu di level harga 1560 sampai 1800. Bentar ya, kita adjust dulu. Nah, jadi ini adalah area demand kita. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin masuk ADMR, mending tunggu dia memasuki area ini, baru teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry saham ADMR ini sendiri. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Jadi kembali saya ingatkan kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita di grup WhatsApp, teman-teman dapat buka akun Mirai Aset Sekuritasnya. Nanti di situ kita akan dapat sharing, dan teman-teman dapat kontak saya langsung untuk teman-teman mencari analisa. Jadi misalnya teman-teman ingin saya bantu analisakan saham-sahamnya, ya teman-teman dapat kontak saya di grup di nomor WhatsApp saya sendiri. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.